Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Kluivert dikecam warganet, CV kacangan dan kontroversi super aneh interview Erick Thohir di hari Natal. Warganet memberi respons negatif terhadap Patrick Kluivert, terutama soal CV-nya yang dinilai kurang mentereng. Ditambah dengan interview Erick Thohir di hari Natal yang menuai kontroversi, apakah ini menjadi awal atau akhir perjalanan Kluivert? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Warganet merespons negatif penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menggantikan Sintayong. Trending topik di X menunjukkan bahwa penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia menuai reaksi negatif dari warganet sepanjang Senin dalam kurung 6 Januari 2024. Sebelumnya, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Lalu pakar transfer Italia Fabrizio Romano telah membocorkan bahwa Patrick Kluivert yang akan jadi pengganti Sintayong beberapa jam setelahnya. Warganet bereaksi negatif lantaran Patrick Kluivert bukan nama pelatih top yang berpengalaman. Rangkuman track record Patrick Kluivert yang sangat kurang meyakinkan, tulis @utdabold. CV ex-striker Barcelona itu bisa dibilang kacangan karena hanya sempat melatih beberapa tim sebagai pelatih kepala. Di antaranya FC Twente U21 2011-2013, Curaçao 2015, 2016, dan 2021. Ajax Amsterdam U19 2016 dan Adana Demirspor 2024. Selain itu, Patrick Kluivert juga merupakan sosok kontroversial yang pernah terlibat kasus judi pada 2017. Patrick Kluivert pernah nabrak orang sampai meninggal, padahal fans Ajax diduga ngelakuin pelecehan seksual tapi kurang bukti, tulis @drummermager. Melansir dari Bleacher Report, Kluivert diduga memiliki utang judi senilai 1 juta euro kepada geng kriminal yang diselidiki atas pengaturan pertandingan. Namun keterkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut dibantah keras olehnya meskipun dipanggil untuk berbicara dengan polisi sebagai saksi. Surat kabar Belanda De Volkskrant memberitakan demikian setelah pihak berwenang menemukan dokumen yang menghubungkan geng tersebut dengan Kluivert selama penyelidikan. Laporan dari sumber yang sama juga melaporkan bahwa utang tersebut terjadi antara 2011 dan 2012 pada pertandingan FC Twente ketika ia menjadi pelatih tim cadangan. Utang judi tadi pada akhirnya sebagian besar telah dilunasi. Warganet juga bertanya-tanya mengenai cara perekrutan Erick Thohir kepada Patrick Kluivert, di mana sang ketum PSSI justru meminta kandidat interview di hari Natal saat semua orang sedang berlibur. Patrick Kluivert, ex kasus judi nabrak org SMP, meninggal dipilih pelatih timnas yang baru. Rumornya, karena orgnya manut kagum sentimeter dia yang bersedia di interview pas malam Natal, tulis Tro Otsis. Erick mengakui memang menginterview 3 kandidat untuk jadi pelatih Timnas Indonesia. Untuk mengetes keseriusan sang pelatih, maka Erick Thohir menggelar interview di hari Natal 25 Desember 2024. Hanya 1 kandidat yang datang, dalam kurung diyakini Patrick Kluivert, dan hal itu membuat Erick Thohir terkesan. Kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung, interview, dan lain-lain dari tanggal 25 hingga 30, kata Erick Thohir. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam interview pelatih itu tidak bisa dilakukan dalam video conference karena tidak dapat chemistry-nya, harus duduk one on one.
Saya bahkan tawarkan di tanggal 25 di hari Natal bukan tidak menghormati hari besar, tetapi untuk mengetes komitmen. Dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Itu yang saya lihat poinnya lebih karena walau habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Saya tidak mau makan waktu juga, jadi 2-2,5 jam cukup, tambahnya. Rizky Ridho bongkar kedekatan Shin Tae-yong dengan pemain timnas Indonesia, membantah semua asumsi panas. Rizky Ridho baru saja membuka suara mengenai hubungan Shin Tae-yong dengan pemain timnas Indonesia. Mengungkap kedekatan yang sempat tidak terlihat, apakah ini membantah semua anggapan negatif yang beredar? Temukan jawaban lengkapnya di video ini. Rizky Ridho menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sudah memberikan kontribusi besar di timnas Indonesia. Ridho merupakan salah satu pemain yang berkembang bersama Shin sejak menjalani debut pada tahun 2021 lalu. Dia sejauh ini sudah mendapatkan 42 caps dan menjadi salah satu pemain penting di timnas. Selain itu, skuad Garuda memang sering memaksimalkan pemain muda dan banyak mengorbitkan pemain potensial dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya ini memberikan pro dan kontra meski saat ini pondasi kuat sudah ditanam di timnas Indonesia. Rizky Ridho menjelaskan bahwa Shin Tae-yong tidak hanya menjadi pelatih. Dia mampu membuat semua pemain bisa dekat dan menyatu demi bertarung maksimal untuk skuad Garuda. Shin juga bisa jadi mentor kepada pemain dan memberikan banyak pelajaran kepada mereka. Ini sekaligus membalas asumsi ruang ganti timnas yang memanas karena pemain terpecah saat bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beliau, dalam kurung Shin Tae-yong, bukan sekadar pelatih, tapi juga mentor, orang tua, teman, dan panutan, tulis Rizky Ridho di laman Instagram pribadinya. Pemain asal Persija Jakarta ini melanjutkan, pelatih berusia 54 tahun ini sukses membawa timnas berada di level berbeda. Setelah bertugas 5 tahun, Shin mengantar timnas U-Strip 20 Indonesia, timnas U-Strip 23 Indonesia, dan timnas senior ke Piala Asia. Tentunya ini menjadi sebuah kerja keras maksimal karena perjalanan yang tidak mudah sejauh ini. Selain itu, salah satu yang terlihat adalah mental pemain yang semakin solid meski menghadapi tim yang lebih kuat. Ia mendorong saya melampaui batas, menanamkan kedisiplinan, membangun mental kuat, dan membantu saya tumbuh menjadi pemain seperti sekarang, lanjutnya. Ridho juga memberikan apresiasi besar kepada Shin yang sudah membawa dia berkembang hingga tahap ini. Dia sendiri terlihat jadi salah satu pemain yang berkembang pesat selama di timnas. Apalagi di timnas dia memiliki rekan yang berpengalaman seperti Mes Hilgers, Jay Itzes, dan Elkan Bagot. Menurutnya, semua jasa yang diberikan kepada timnas bisa dilanjutkan oleh pelatih selanjutnya. Saya sangat menghargai setiap pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan, dorongan, dan dukungan yang tak pernah luntur, tutupnya. Shin Tae-yong ucapkan salam perpisahan yang menggetarkan, pesan mendalam untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, akhirnya mengucapkan salam perpisahan yang penuh emosi setelah perjalanan panjang bersama Garuda. Dalam pesannya, ia meminta semua pihak untuk menjaga pemain-pemain terbaik Indonesia dan terus mendukung mereka menuju Piala Dunia. Apa makna di balik kata-kata perpisahan ini? Shin Tae-yong ucapkan salam perpisahan usai hengkang dari kursi pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mencopot Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih kepala pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi akhir dari 5 tahun kebersamaan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam 5 tahun kebersamaannya dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong meninggalkan banyak kenangan indah untuk publik tanah air. Banyak pencapaian bagus berhasil diraih oleh tim merah putih kala diasuh oleh Shin Tae-yong.
Pelatih 54 tahun tersebut berhasil membawa skuad Garuda naik 48 strip di ranking FIFA. Selain itu, skuad Garuda berhasil lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kali pada edisi